Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Semoga kesehatan serta semangat belajar selalu ada pada diri kita. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Mul pengen menyampaikan materi. Ini sebenarnya lanjutan dari yang kemarin tentang suhu. Ini sedikit sudah kita bahas dan nanti ada perubahan wujudnya yang kemarin juga pernah kita bahas di pelajaran sebelumnya. Nah, kali ini kita membahas tentang kalor dan perpindahannya. Nah, seperti yang pernah kamu sampaikan juga di kelas kemarin sebelumnya sebagai pengantar, kalor istilah lainnya apa anak-anakku? Yup, atau panas. Atau istilah lain di papan tulis kemarin Pak mau tuliskan bahang. Nah, istilah lain dari kalor nanti panas atau bahang. Nah, di sini kita bahas tentang kalor dan perpindahannya. Kalau di kemarin kita kalor itu digunakan satu untuk merubah suhu. Ada perubahan suhu seperti konvensi di termometer yang kita bahas minggu kemarin sebelum ulangan, serta digunakan untuk merubah wujud. Nah, dua hal itu kemarin udah kita sampaikan. Nah, di sini nanti kita bahas bagaimana perumusan kalor tersebut serta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pengertian dulu, ini masuk ke teorinya, ada kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya rendah ketika kedua benda tersebut berinteraksi atau bersentuhan. Nah, satu kalor dengan satuan joule ini termasuk besaran turunan. Nah, satu kalori nanti di satuan yang lain, konversi yang lain, ada satu kalori itu 4,2 joule. Ini satuan yang lain. Atau 1 joule 0,24 kalori. Nah, kalau di kita di Indonesia kita menggunakan sering satuannya joule. Ingat, tapi satuannya dalam SI nanti diturunkan dari besaran suhu dan massa di sini. Oke? Nah, itu pengertian kalor. Nah, berikutnya pengaruh kalor terhadap suhu zat. Jika suatu zat menyerap kalor, maka suhunya akan naik. Dan sebaliknya, jika suatu zat melepas kalor, maka suhunya akan turun. Oke, ini kemarin di perubahan wujud kita juga sedikit membahas tentang mana perubahan wujud yang menyerap kalor dan mana perubahan wujud yang melepas kalor. Nah, di sini udah terlihat di gambar itu saat es batu kita kasih dengan air putih biasa. Nah, misalkan saja suhunya tentu es batu ini jauh lebih dingin daripada air biasa. Air biasa misalkan suhunya 25, es batu itu bisa sampai misalkan -5. Nah, saat ditambahkan itu akan muncul yang namanya suhu akhir. Nah, tentu suhu akhir ini lebih panas daripada es batunya, tapi lebih dingin daripada air yang ditambahkan. Yang ini nanti yang disebut dengan suhu campuran atau suhu yang di sini diturunkan atau suhu yang turun. Oke. Nah, di sini cukup jelas bahwa suhunya yang tinggi ditambahkan suhu yang rendah itu akan menjadi tengah-tengahnya sedang. Itu terwujud yang namanya suhu campuran. Nah, konsep dasar ini nanti akan kita pelajari dengan perumusannya, nanti perumusan kalor. Mana yang menyerap kalor, mana yang lepas. Tadi yang menyerap kalor suhunya naik, yang melepas kalor suhunya turun. Dan titik keseimbangannya sudah tidak terjadi perubahan suhu lagi. Itu nanti disebut suhu campurannya atau di dalam keadaan suhu setimbang. Nah, seperti itu. Nah, untuk berikutnya jumlah kalornya, kalor sendiri disimbolkan dengan Q yang diserap atau dilepas oleh suatu zat, di mana Q tersebut M C delta T atau C kali M kali delta T. Mohon maaf, segitiga ini bacanya delta. Delta itu perubahan atau selisih suhu awal dan selisih suhu akhir. Nah,
Di tadi slide berikutnya ada yang suhunya naik, berarti nanti suhu yang lebih besar dikurangi lebih kecil, itu perubahan suhunya. Ini berarti kata delta ini tidak ada negatifnya karena ada degradasi perubahan suhu. Misalkan diturunkan suhunya tadi air 25, suhu akhir setelah dicampur es menjadi 10. Nah, berarti perubahan suhunya itu sebesar dari 25 dikurangi 10, 15 derajat. Itu delta T-nya nanti seperti itu. Nah, di buku yang lain ada yang menuliskan pula delta T ini T-nya T kecil. Oke, ada yang T kecil, ada T besar. Nanti tergantung, yang penting di sini nanti suhu ya, kasus Q sama dengan ini MC delta T. Lebih gampang mengingatnya sebenarnya itu MC delta T. Atau kalau disingkat mohon maaf MCT ya lah, ini Pak mau lupa sekalian, mohon maaf. Kita di MC delta T ini Pak mau ubah sekalian bahwa perubahan wujudnya nanti adalah M ini tak, oke, mohon maaf, MC delta T. Oke, kalian nyatanya MC delta T aja, mohon maaf. Ini langsung kita lanjut. MC delta T dirumuskan Q sama dengan MC delta T, di mana Q-nya sendiri itu adalah kalor yang disimbolkan tadi dengan satuan joule atau kalori, massa benda kilogram, kalor jenis zat joule per kilogram derajat Celcius, kenaikan suhu derajat Celcius atau Kelvin. Oke, ini sebelumnya tadi udah Pak mau terangkan bahwa suhu akhir dikurangi suhu awal. Ini tidak ada hasil negatif ya. Oke. Nah, di sini ada C sama K, mohon maaf, Celcius dan Kelvin. Pak satuannya kan Kelvin, bawahnya titiknya 273 dan titik atasnya 373, sedangkan Celcius 0 dan 100. Nah, di sini kok satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Ingat, perubahan suhu C dan K perbandingannya kemarin berapa? Oke, sama-sama 5:5. Jadi untuk satuan Celcius dan Kelvin saat terjadi perubahan suhu itu selisihnya sama karena perbandingannya sama. Sehingga di sini boleh dituliskan joule per kilogram derajat Celcius atau joule per kilogram Kelvin. Itu tidak mengubah nilai. Nah, sedangkan kalau pakai kalori itu apa, Pak? Nah, kalau pakai kalori di sini satuannya kan joule atau kalori. Kalau kita menginginkan dalam satuan kalori, berarti kilogramnya ini harus diubah dalam gram. Nah, berarti satuan di sini C-nya kalori jenisnya kalori per gram derajat Celcius. Itu kalau di satuan kalorinya pakai kalori. Nah, tadi 1 kalori sama dengan 4,2 joule, sedangkan 1 joule 0,24 kalori. Itu dalam konversinya, nanti suatu saat akan kita bahas lagi. Nah, di sini berikutnya terus rumus ini digunakan untuk apa, Pak? Aplikasinya bagaimana? Oke, untuk aplikasinya seperti ini. Nah, contoh soalnya seperti ini. Berapakah kalori yang diperlukan? Nah, ini seperti di bab suhu kemarin, kalian harus sudah bisa menerjemahkan soal ini. Nah, kalori yang diperlukan berarti tanyakan Q. Untuk mendidihkan 1 kilogram. Ini berarti apa? M. Oke. Yang suhu awalnya ini T1 25 derajat sampai 100. Nah, di sini nanti ada delta T dari 100 dikurangi 25. Dan kalor jenisnya udah diketahui seperti ini. Nah, Pak, kok ada 10 pangkat 3? 10 pangkat 3 itu sama aja 1, nolnya 3, berarti 1000 kali 1000. 4,2 kali 1000, berarti 4200. Nah, ini udah kalori yang diperlukan Q tadi. Terus berikutnya ada masanya ini, mohon maaf. Terus ada T1
atau T0, terus ada berikutnya T2 serta kalor jenis, ini T2 nya, T nya, terus ini C. Kita ulangi seperti itu. Nah, dimana kita di MC delta T. Nah, berarti M-nya 1, C-nya 4200, delta T-nya 75. Nah, pembahasannya seperti ini. Penyelesaian diketahui pakai MC delta T. Oke, seperti ini. Ketemu, maka Q sama dengan MC delta T dan hasilnya 1 kali 4200. Ini langsung bisa kalian ubah 4200. Kalau dalam 10 pangkat boleh, tapi ini ada koma. Oke, terserah nanti anak-anakku pengen mengerjakan dengan sistem seperti apa, pakai 10 pangkat atau pakai langsung dikalikan. Nah, kelebihannya pakai 10 pangkat ini lebih simpel. 10 pangkat 3-nya ditaruh belakang. Oke. Tapi kadang kalau ada 10 pangkat kadang mengecoh karena di sini ada koma. Nah, di situ nanti anak-anakku boleh memilih. Nah, kalau pakai 10 pangkat itu kelebihannya, kalau di sini nanti ke depan misalkan anakku menemukan 10 pangkat 10 atau 10 pangkat 9, nanti yang sering kelas 9 nanti 10 pangkat 9. Nah, tentu tidak mungkin kita tambahkan di sini belakangnya ada 08 atau 0-nya 9. Itu akan lebih kesusahan. Makanya lebih disingkat 10 pangkat 3, 10 pangkat 4 dan seterusnya. Oke. Jadi sini 10 pangkat 3 kali 315 kali 10 pangkat 3 Joule. Nah, di sini berarti satuannya masih Joule. Di sini kok ada kJ, Pak? kJ itu apa? kJ itu kilojoule. Nah, ini di pelajaran di SD ada kilogram, kilometer, itu kan kali 1000. Ini sama. 10 pangkat 3 kan tadi 1000. Ini bisa disebut 315 kilojoule. Oke. Kalau biasanya beli ke kopi di Starbucks misalnya, harganya berapa, Kak? 80K. Nah, berarti kan 80.000. Sama seperti ini, K ini kilo atau ribu. Oke, lanjut. Nah, jadi perubahan kalor yang diperlukan tadi 315 kilojoule. Serta di sini mohon maaf, kita bahas kalau kita mencari kalor jenis. Oke, sekarang kita ubah. Kalau yang ditanyakan kalor jenisnya dari rumus Q sama dengan MC delta T tadi, itu rumusnya menjadi seperti ini. Kalor jenis sama dengan C sama dengan Q per M kali delta T. Nah, ulangi dalam bentuk segitiganya kan tadi seperti ini. Nah, ini kita tutup misalkan. Kita tanyakan C. Misalkan tanyakan C berarti C-nya kita tutup. Tinggal Q dibagi M kali delta T. Kalau ditanyakan massa dalam soal misalkan M sama dengan berarti T dibagi C kali delta T. Kalau ditanyakan perubahan suhu berarti Q dibagi M kali C. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya ini tadi kalor jenis itu apa, Pak? Nah, kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Nah, itu disebut kalor jenis. Berarti jika benda memiliki kalor jenis tinggi atau makin tinggi nilai kalor jenis benda tersebut atau zat tersebut akan lebih mudah panas saat dipanaskan atau akan lebih mudah dingin saat melepas kalor. Nah, seperti itu. Sedangkan kapasitas kalor adalah kemampuan suatu zat untuk menyerap kalor atau menaikkan suhunya menjadi 1 derajat lebih tinggi. Artinya kapasitas kalor C besar, ini tadi kalor jenis C kecil dengan kapasitas kalor C besar, Q dibagi delta P.
atau C-nya itu sendiri, kalau kapasitasnya itu M kali C, massa kali kalor jenis. Oke, dengan satuan berarti Joule per derajat Celcius. Ini mohon maaf, ini C bukan H ya, C besar. Lanjut. Nah, pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat. Ini kemarin udah kita bahas di kelas, mohon maaf garisnya kurang jelas nih. Ini sedikit mengulas sedikit, tapi ini nanti kita singkat aja karena kemarin juga udah itu ada padat, cair, gas. Kalian juga udah membedakan kemarin mana yang menyerap kalor, mana yang melepas kalor. Ini sedikit mengulas kembali. Nah, masih hubungannya dengan kalor. Nanti silakan dibuka lagi catatan yang kemarin. Oke, lanjutkan. Nah, perubahan wujud zat yang melepas kalor. Nah, sini adalah, nah, intinya suhu akhirnya nanti menjadi lebih dingin itu melepas kalor. Kemarin udah ya. Ada sini membeku, mengembun, mengkristal. Kristal contohnya paling mudah kalau itu jadi lebih dingin itu salju. Itu aja guys. Nah, terus perubahan wujud yang memerlukan atau menyerap kalor. Ini ada menguap, ada mencair atau melebur harus dipanaskan untuk mencair. Serta ada menyublim. Oke, menyublim contohnya kapur baru saat ditaruh di kamar mandi tiba-tiba hilang berubah menjadi gas. Ini Pak mau sampaikan dalam bentuk gambar. Kalau kemarin masih dalam tulisan. Lanjut, kalor laten, nanti ada kalor laten. Nah, di sini kalor laten ini dibutuhkan saat suatu zat atau benda itu berubah wujud. Nah, kalau tadi MC delta T kan ada perubahan suhu, jadi untuk kenaikan suhu atau menaikkan suhu. Kalor digunakan untuk menaikkan suhu. Sedangkan di sini kalau ada kalor laten, M kali L, hanya itu nanti kalor laten ada kalor beku, ada kalor uap, dan perubahannya tadi. Nah, itu suhu digunakan untuk merubah wujud zat. Nah, di sini kalor yang dilepas atau diserap pada saat perubahan wujud zat. Jadi saat terjadi perubahan wujud itu tidak terjadi perubahan suhu. Seperti itu. Oke? Nah, di sini saat melebur berarti kalor latennya disebut kalor lebur. Saat membeku kalor latennya berarti kalor beku. Oke, nah di sini saat melebur dan membeku, di mana L-nya kalor latennya Q per M, berarti Q sama dengan M kali L. Oke, dalam segitiga seperti ini, kalau udah diketahui kalor laten, ditanyakan masanya berapa, berarti tinggal Q per L. Oke, cukup mudah. Kita lanjutkan. Nah, ada kalor lebur, ada titik lebur, kalor beku, ada titik beku. Nah, kalor lebur sendi yang diperlukan oleh suatu massa zat pada saat mencair melebur. Nah, titik lebur itu titik suhu zat ketika melebur. Oke. Serta melebur. Ini ada kemarin kalau di termometer, ini ada titik DD, ada titik beku. Mari seperti itu. Kalau sini titiknya berarti titik lebur dan titik beku. Oke. Seperti ini. Kita lanjutkan. Ini contohnya modelnya seperti ini. Nanti anak-anakku atau saat kalau kita saat ketemu di kelas, kamu akan fokus memberikan contoh soal pada pembentukan grafik seperti ini. Nah, ini mohon maaf Pak Mo sedang di Bogor, ini membahas sebenarnya tentang masih soal PISA. Untuk tes PISA, tes standar internasional mengetahui tingkat pendidikan suatu bangsa, dan Mondoras itu nanti ada yang sedikit Pak Mo aplikasikan ke SMP Islam Terpadu PAPB. Anak-anakku harus mulai dalam pengerjaan soal tahapan-tahapan sesuai yang diinginkan PISA itu seperti apa, itu harus kita ketahui agar misalkan suatu saat sekolah kita ditunjuk menjadi tim untuk asesmen PISA, kita sudah paham. Oke, semangat selalu. Kita harus bisa mensejajarkan negara kita seperti negara-negara maju yang lainnya. Nah, oke. Suatu saat kalau ketemu di kelas, nanti Pak Amul ingin membahas khusus bab ini tentang perubahan suhu pada grafik perubahan wujud zat. Nah, gambarnya seperti ini. Ini ada
di bawah 0, ini 0 derajatnya, bacanya seperti ini suhu, ini waktu. Nah, saat dipanaskan suhu misalkan titik A ini misalkan min 20 derajat. Nah, berarti suhunya di bawah 0 derajat. Kalau ini wujudnya es, cair atau zat cair, berarti ini sudah menjadi beku atau es. Nah, ini saat dipanaskan menyerap kalor dari A ke B, grafik yang nanjak. Ini kita kalau tanjakan mesti biasanya macet. Nah, itu adalah MC delta T. Oke, berarti saat nanjak gini rumusnya MC delta T. Bermanjak itu mesti kita rasanya males. Tadi Q-nya dari B ke C, D, E, lurus, habis nanjak M kali L tadi, males. Oke. Nah, di sini tadi rumusnya mana? Nah, ini L-nya LS, males M kali L. Tadi kalau nanjak macet, lurus males. Nah, apalagi nanti seperti itu. Oke, di titik 0 dari B ke C, ini tadi perubahan wujud, berarti tidak ada perubahan suhu. Delta T-nya selalu 0. Oke. Nanjak lagi C sampai D, sampai di sini mendidih, setelah mendidih baru menguap. Ini C ke D masih MC delta T macet, D ke E sama akhirnya M kali U karena di sini udah menguap. Berarti di sini tadi L-nya diganti U. Kalor latennya karena di sini ada kalor ebur terus kalor uap nanti. Oke. Nah, di sini ada kalor uap, kalor embun tadi. Oke. Ini sama aja cuman nanti nilainya yang berbeda. Nih, kalor uap pada kalor yang diperlukan suatu zat atau massa zat cair untuk menguap pada titik didihnya. Seperti itu. Titik didih adalah titik ketika mendidih. Ini kemarin udah kita bahas saat kita bahas termometer. Baliknya dengan kalor embun sama seperti itu. Berarti saat zat tersebut terjadi pengembunan atau mengembun. Kita lanjutkan. Ini tadi wujud zat sama menguap udah ini. Nah, ini tinggal nanti kalor total. Biasanya yang bertanyakan ini emang harus Pak Mul bahas tersendiri contoh soal di grafik ini. Nah, tadi yang Pak Mul sampaikan macet, males, macet lagi, malas lagi. BL-nya M, L aja laten aja sama. Ini sama. Nah, kalau ditanyakan berapa jumlah kalor atau kalor totalnya, tinggal Q1 tambah Q2 tambah Q3 tambah Q4 tambah Q5. Nah, tapi untuk tingkat SMP, anak-anakku nanti tidak sampai ke 5 di sini. Q4 aja jarang. Biasanya hanya sampai mendidih gitu. Dari titik sini sampai sini tok. Nah, kalau di grafik sebelumnya hanya sampai titik D ini kita seringnya untuk tingkat SMP hanya sampai tingkat titik D. Oke, ini kalau ditanyakan kalor total. Nah, kalau ditanyakan misalkan kalor untuk melebur, itu berarti hanya ditanyakan Q2. Kalor untuk menguap berarti hanya untuk Q4. Oke, kalau kalor yang digunakan untuk merubah wujud dari 0 sampai 100 derajat atau sampai mendidih berarti Q3 saja. Seperti itu. Nah, tergantung nanti yang ingin ditanyakan dari sebuah soal tersebut. Kita lanjutkan. Nah, penguapan dapat dipercepat dengan cara satu memanaskan, menaikkan suhu. Jelas menjemur pakaian ini tujuannya untuk memanaskan suhunya. Nah, berikutnya itu memperluas permukaan zat cair. Nah, ini saat kita minum kopi, kopi. Udah ngopi mas, gitu. Kopi kita masukkan ke cawan, ini sebenarnya untuk memperluas permukaan. Saat permukaan diperluas, ini adanya bidang uapnya makin tinggi, makin cepat menguap, perubahan suhunya makin cepat. Nah, sehingga lebih kering. Nah, ini sama saat menjemur pakaian harus dibentangkan itu agar permukaannya lebih luas sehingga terjadi pakaiannya yang direntangin itu permukaannya luas, maka saat kena panas akan lebih cepat kering. Seperti itu.
Mengalirkan udara di atas permukaan zat cair. Itu juga untuk mengurangi tekanan udara pada permukaan zat cair sehingga kopinya lebih cepat dingin. Oke, kita minum kopinya dulu. Lanjut. Mendidih sama zat cair dikatakan mendidih jika gelembung-gelembungnya, ini tambahan pengetahuan, ini seluruh zat cair di seluruh permukaannya itu terjadi pengen menguap semua. Ini air. Saat mendidih ini semua pengen menguap semua, berubah ke uap semua. Ini kalau menguap hanya seperti ini dok, hanya di permukaan. Tapi kalau, mohon maaf, alhamdulillah, kalau mendidih ini di seluruh bagian zat cair tersebut. Ini yang mempengaruhi adalah tekanan udara di atas permukaan zat cair. Nah, saat kita misalkan naik gunung, anak-anakku yang udah pernah diajak orang tuanya naik gunung, saat merebus air di pegunungan yang tinggi, itu akan lebih cepat mendidih karena tekanan udara di atasnya itu lebih rendah. Seperti itu. Oke. Nanti didih gelembung-gelembung uapnya itu terjadi seluruh zat cair dapat meninggalkan zat cair. Intinya ini penguapan yang pengen semuanya dari bagian zat tersebut pengen menguap semua, itu disebut kondisi mendidih. Dan titik didih setiap zat itu berbeda-beda. Nah, ini ada asas Black nanti yang pengen Pak Mul bahas lebih detail lagi nanti di asas Black ini sama grafik perubahan wujud. Untuk yang lain, contoh dan lain, nanti PPT-nya akan Pak Mul kirim juga setelah besok hari Sabtu insya Allah. Itu akan saya sampaikan, hingga minggu depan saya sampaikan. Ini silakan anak-anakku perhatikan penjelasannya dulu hari ini. Oke, kalau yang diterima oleh suatu zat sama dengan kalor yang dilepas oleh suatu zat. Ini disebut asas Black. Q lepas sama dengan Q terima. Oke. Nah, ini besok Pak Mul implementasinya seperti apa, ini kita bahas bersama. Perpindahan kalor ada 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, radiasi. Ini mengulang sedikit materi SD. Kalau perpindahan kalor di SD tentu sudah jelaskan tentang perpindahan kalor seperti apa, itu udah sangat mudah. Nanti anak-anakku tinggal menyebutkan contoh-contohnya. Oke, konduksi contohnya apa, konveksi apa, radiasi apa. Nah, ini kamu sedikit jelaskan. Konduksi perpindahan zat atau perpindahan kalor melalui zat tanpa disertai perpindahan. Jadi zatnya ini tidak berpindah. Contohnya saat kita megang sendok, terus untuk ngaduk air yang mendidih, tentu sendoknya terasa panas. Mohon maaf, tapi sendoknya sendok yang logam, bukan sendok plastik ya. Karena plastik termasuk nanti isolator. Ini logam. Nah, kalornya itu berpindah dari titik A ke titik B. Nah, jadi itu terjadi perpindahan kalornya seperti itu. Nah, sedangkan mengantar kalor yang baik disebut konduktor. Tadi penyekat kalor disebut isolator. Contohnya di sini ada besi, baja, tembaga, seng, aluminium, jenis logam yang lain. Ini ada emas. Nah, pengantar kalor ini nanti sama aja pengantar listrik yang baik. Nah, itu yang paling baik sebagai pengantar listrik di sini emas. Kalau kalian cari referensi, logam yang mengantarkan kalor paling bagus adalah emas. Loh, kenapa saat kabel tidak digunakan menggunakan emas, Pak? Nah, prosesor yang bagus di dalam komputer itu di kaki-kakinya ada lapisannya emas. Kenapa harganya mahal seperti itu? Nah, tapi kenapa tidak digunakan untuk kabel di jalan-jalan itu, Pak? Di Indonesia pasti akan hilang, mohon maaf. Tembaga aja menggunakan tembaga ataupun itu aluminium, itu banyak kabel yang dicuri, apalagi kalau menggunakan emas. Karena emas termasuk logam mulia yang harganya mahal. Selain dengan segi keamanan juga segi biaya. Oke, seperti itu. Nah, pengantar kalor yang kurang baik atau buruk disebut tadi isolator. Ada kayu, kaca, wol, kertas, plastik. Nah, ini yang kita manfaat biasanya saat kita ambil barang panas, kita menggunakan lampen atau kain itu sebagai penyekat, tidak terasa panas. Seperti itu. Nah, ini ada konveksi, perpindahan kalor melalui zat disertai pertimbangan partikel. Di sini akan mendidihkan air
itu airnya pengen tetap ikut berpindah. Perpindahan partikelnya seperti ini. Nah, contohnya saat memanaskan air. Oke. Kalau misalkan kalian rebus kacang hijau di sini ikut muter-muter. Itu bisa kita amati dengan panci transparan. Kita gini kasih kacang hijau ataupun benda yang ringan yang masih tenggelam, saat mendidih ini akan muter. Oke. Sama terjadi angin laut dan angin darat, itu juga anginnya atau udara yang panas itu ikut berpindah. Ini contoh konveksi, angin laut dan angin darat. Sedangkan implementasinya pada sistem pendinginan mobil. Nah, ini pemanfaatan konsep kalor dalam kehidupan sehari-hari. Ada di radiator, baik nanti di mesin pendingin maupun di mobil, itu menggunakan seperti ini. Ada perubahan cerobong asap, biar panasnya tidak, ini konveksi kan, biar panasnya tidak masuk ke daratan. Ini ditaruh alhamdulillah di ujung, mohon maaf, ini di Bogor sangat dingin. Malah pagi agak alergi dingin seperti ini. Oke, kita lanjut. Alhamdulillah. Lemari es sama kalor yang ada di dalam ini pengen dikeluarkan semua lewat tadi radiator dari kulkas ini, sehingga di dalam kulkas ini suhunya selalu dingin. Nah, itu lemari es. Terus ada contoh radiasi. Nanti masih contoh konveksi ya. Fermentasi konveksi, udara dinginnya ini dipindah ke belakang lewat radiator, ini berpindah semua. Nama ini radiator dari sistem pendingin mobil didinginkan oleh air pendingin atau cairan pendinginnya. Jadi perpindahan kalornya di cairan pendingin terjadi perubahan perpindahan kalor yang menerus. Ini tadi asapnya ini membawa panas ikut berpindah. Nah, kepulan asap ini akan panas. Nah, seperti saat gunung api meletus, ini memindahkan partikel-partikel panas. Jadi debu-debu atau asap ini membawa suhu. Jadi ini partikelnya ikut berpindah atau zatnya ikut berpindah. Itu konveksi seperti itu. Nah, sedangkan radiasi ini pancaran langsung tanpa zat perantara. Nah, contohnya matahari ke bumi melalui radiasi. Terus saat kita berdiam di api unggun. Oke, ini saya lewati. Ini memanfaatkan kalor kehidupan sehari-hari. Ini mengkilap. Bahannya isolator, bahan konduktor. Mengkilap tentu menjadi pantulan panasnya. Oke, ini berarti secara radiasi bahan konduktor biar terjadi perubahan cepat panas, dari kompornya naik ke sini lebih cepat panas, dan isolator ini saat kita pindahkan, saat kita pegang tidak terasa panas. Nah, di termos juga seperti itu, juga setelika. Oke, ini udah terakhir. Terima kasih anak-anakku. Kali-kali mohon maaf belum bisa bertatap muka. Langsung lagi, kamu masih mengirimkan tugas karena harus menjalankan tugas negara. Dan semangat belajar selalu untuk anak-anak hebatku semua. Sukses untuk kalian, sehat selalu untuk kalian, dan semoga suatu saat kalian tentu bisa meraih cita-cita dan harapan yang kalian doakan selama ini. Oke, terima kasih. Sekali lagi sehat dan semangat belajar selalu. Kita akhiri dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.